Bebas, nggak ada, bebas. Saya sendiri yang melakukan kalau penyembelih. Saya sembeli atau saya memakan hewan, bebas saya membunuh di mana aja. Bebas. Masukin bebas. Masukin ke karung itu anjing dia guguk, masukin ke karung terus dibongkol kepalanya, buak. Boleh kan? Yang saya tanya bagaimana dengan Kristen buruan? Hasil buruan itu gimana cara membunuhnya? Hasil buruan gak tahu saya. Nah, berarti nggak boleh orang-orang gini. Itu, kalau di Islam, bentar. Kalau di Islam gini bos, kalau di Islam ya, kita berburu nih, jangan dimatiin dulu. Misalkan yang ditembak kakinya, bagian kakinya kan, bagian kaki masih hidup tuh, masih hidup. Mana berat? Benar. Bentar, mana ada buruan bang bisa ditangkap kalau nggak mati duluan dia bagaimana? Nggak boleh kalau di Islam nggak boleh. Tetap berarti nggak boleh dimakan hasil buruan. Nggak boleh. Kayak burung itu ditembak di atas pohon itu jatuh ke bawah mati dia gimana? Itu sebenarnya menyalahi aturan, nggak boleh membunuh binatang seperti itu. Itu menyalahi aturan oknum yang tidak beres itu otaknya. Kalau di Islam hewan itu bentar hewan itu harus benar. Jangan kayak gitu. Lu matiin apa namanya lele, ikan lele, tahu kan? Kayak gimana lu matiin ikan lele? Iya, nggak ada aturannya, yang penting mati. Nah, nggak ada aturannya, yang penting mati aja dimakan. Udah. Iya. Ya, nggak ada aturannya. Kristen nggak ada aturannya ya, Insan. Kristen nggak ada aturannya. Nggak ada. Ini udah jelas nih. Dibersihkan. Nggak ada aturannya. Udah. Bentar bang. Kasih kesempatan saya. Yang penting kayak ikan lele atau apa, ikan apapun ikannya dibersihkan bersih. Pantesan kalian suka makan siput hidup-hidup ya, ditelan hidup-hidup. Ternyata di perutnya ada kolam renangnya. Kok pergi ke sini bang? Saya bergaul sama orang Muslim. Makanya kadang-kadang Muslim ini hanya di mulut doang aja. Tetapi kenyataan praktiknya di lapangan aturan agama ya aturan agama, aturan agama, oknum ya oknum. Jadi tolong bedakan antara oknum dengan aturan agama. Kalau aturan agama nggak boleh seperti itu bang. Aturan agama kalau di Islam nggak boleh seperti itu. Saya setuju. Perkataan abang kalau di Muslim nggak boleh begini-begini tapi oknum benar. Kalau oknum boleh, kalau oknum silakan aja. Gua nggak ini. Makanya saya nggak percaya dengan aturan itu. Ya kalau kalian nggak percaya udah silakan. Kenapa saya nggak percaya? Yang penting di Kristen nggak ada aturan untuk ngebunuh binatang. Tidak ada. Nggak ada aturan, nggak ada. Udah titik di situ nggak ada. Dengar ya Bang Insan. Di Kristen nggak ada aturan ya. Sama saya ada aturan yang demikian. Tunjukkan ayatnya. Udah nggak ada aturan. Jangan ngebantah lu Insan. Lu jangan sampai lu dituduh lagi sebagai Muslim lu di sini sebagai Islam. Bentar bang, berarti kalau lele kan udah kita pancing mati dia udah dulu mati dia dipancing tuh nggak boleh dimakan gitu. Halo di Muslim kan santang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau hasil buruan itu ditembak duluan udah mati nggak boleh dimakan. Akang santai dulu, bentar lagi ajan di sini. Oh gitu. Udah sholat, udah azan. Belum ajan. Udah ajan tapi belum sholat. Ya udah lawan aja si Roy itu, lawan dulu tuh, lawan si Roy itu. Nah, ini belum sholat subuh. Saya mau sholat subuh dulu. Hari 436 hari ini. Ya, yang teman-teman yang mau sholat dulu dah. 436 hari ini. Jadi di gini ya. 0644. Oh iya, oke bang. Jadi gini ya Roy. Kalau kamu mau melihat aturan, kalau kamu mau menilai sesuatu, harus nilai dari kitab sucinya. Kalau di dalam kitab sucinya tertulis, misalnya tidak boleh makan ini, udah jelas clear ya. Tapi ada orang yang tidak ngikuti, ya kamu nggak salahkan agamanya atau aturannya. Yang kamu salahkan manusianya. Sama kayak misalnya, kita udah dibilang, jangan ngerokok ya, nanti kamu paru-paru basah. Nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Aturannya benar, tapi orangnya nggak mau ngikutin. Nah, kan kamu nggak bisa salahkan aturan. Sebentar Bunda. Dari awal saya mengatakan tidak suara aku dengar nggak sih? Sebentar, saya tidak pernah suara aku dengar nggak sih? Suaraku dengar. Dengar. Sebentar, dengar suara saya Bunda? Dengar. Nah, dari awal tadi saya nggak pernah menyalahkan Muslim. Apakah saya udah pernah menyalahkan Muslim tadi? Agama Muslim? Tidak ada.
Yang saya katakan tadi, yang saya tanya, apakah di Muslim itu seandainya binatang ini tidak disembelih, apa tidak boleh dimakan? Katanya tidak boleh. Ya sudah, saya tidak pernah. Tetapi kenyataan, tetapi yang saya lihat di lapangan, makanya saya nggak percaya peraturan itu. Kebanyakan aku berjumpa dan berteman dengan Muslim. Sebentar. Pak Bunda, sebentar, jangan dipotong. Kamu ngomong tadi saya nggak potong, Bunda. Saya kasih kesempatan saya ngomong. Doubling saya ini. Iya, sebentar. Dari sekitar 200. Naikkan lagi ya. Aku. Kok naikkan lagi? Naikkan aku ini apa namanya? Doubling. Hah? Apa nih? Sholat kayaknya, Bun. Oh. Udah nantilah kalau gitu. Ya Bang, sebenarnya hal-hal seperti itu tidak perlu dibahas karena memang tadi saya minta maaf, saya tadi itu bahas mengenai kata sembeli. Memang tidak serta-merta saya bawa ke agama. Tujuan saya bukan karena saya orangnya tidak suka menghina. Jadi saya bahas itu. Ya, udah turun dia. Betul. Saya bahas itu mengenai kata, bukan agama gitu. Udah turun ya tadi ya si teman kita itu. Mungkin rungkat Papa. Karena enggak, dia tadi bilang kalau di Islam kalau nggak disembeli apa boleh dimakan? Ya nggak bisa. Coba sekarang gini ya. Makanya saya bilang begini, disembeli itu di aturan Islam ada syariatnya. Cara menyembelih hewan itu di Islam pertama harus pisau yang tajam. Kalau nggak tajam dia tersiksa. Karena sesuatu yang menyiksa itu tidak boleh di Islam. Kedua, kita membacakan doa loh untuk sapi atau untuk binatang itu agar dia coba. Makanya saya bilang sebelum kita bertanya itu si bapak tadi atau kalau dia penasaran, kan ini namanya aja smartphone ya. Coba tanya kenapa ya Muslim harus menyembelih. Coba lihat syariatnya menyembelih itu apa. Makanya saya bilang, Islam itulah yang sebenarnya agama kasih. Kenapa? Kita menyembelih hewan aja kita punya syariat loh. Nggak bisa cuma dicucuk mati dan nggak mungkin. Jadi kita itu benar-benar ada bacaannya, ada aturannya. Harus itu disembelih di urat nadi, di bawah leher. Kenapa? Karena begitu disembelih di situ dia meninggalnya cepat. Coba kalau kamu tusuk perutnya itu butuh lama. Coba kalau nggak percaya, coba bunuh atau sembelih ayam di perut ditusuk sama disembelih di urat nadi leher. Mana cepat matian gitu loh. Nah kita itu selain pisau tajam, kita harus membacakan doa. Ya, kita nggak sembarangan. Dan tadi syariat-syariat yang untuk menyembelih binatang itu harus diikuti. Gitu loh. Makanya itulah bagaimana kita peduli dengan binatang yang ingin kita sembelih pun kita ada syariatnya gitu loh. Jadi bapak yang tadi bertanya kita jawab kayak gitu. Kalau ada orang tidak mengikuti aturan ya jangan salahkan. Misalnya gini nih, udah jelas fast food itu nggak boleh, ya udah digembar-gemburkan jangan makan fast food ya, itu nggak baik, jangan makan fast food ya. Tetap aja dibeli. Masa kita salahkan larangannya? Yang kita salahkan adalah orang-orang yang nggak mau dengar dan nggak mau searching tentang kesehatan. Itu aja. Jadi ya jangan disalahkan. Kalau itu apalagi oknum. Oknum kan bukan representatif dari suatu ajaran, ya kan? Gitu. Udah turun kawan tadi tuh? Iya turun kayaknya, belum. Mungkin mau naik. Ini yang baru masuk siapa ya? Selamat pagi. Mas. Pagi. Selamat pagi. Pagi Mas. Dari mana Mas? Muslim, Kristen? Saya dari Jawa Timur. Muslim, Kristen, Mas? Muslim. Harusnya Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Iya. Satu lagi ini siapa ini? Coki. Pagi Bang Coki Cok. Halo pagi Pak Coki. Ega Munandar, Papua mana Bang? Saya Papua. Ini Bang Coki nggak mau jawab dia Bang. Gimana itu Bang?
Bang Coki pagi. Halo. Kok dia diam aja sih? Oh, Jayapura di mana lah dosa? Saya Jayapura. Saya di Sentani. Kok turun lagi Bang Cokinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam bos. Oh Sentani. Saya Hawaii, Ladosa di Hawaii. Bang tuanku, dari mana bang? Assalamualaikum, dari Sulawesi Tenggara, Sultra Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Kendari bang, tahu bau-bau, Buton? Tahu Buton, semua tahu, itu daerah saya. Cek 1, 2, 3, cek. Loh, si Roy kemana? Bisa bicara sebentar? Boleh. Oke, terima kasih Pak. Jadi tadi itu mendengar si Roy itu yang ngotot itu, cara menghadapi orang seperti itu gampang, cuman dengerin saja sambil kita dengerin kebodohannya cara menerangkan. Kedua, setelah itu tanya di dalam Kristen itu apa larangannya yang dipatuhi oleh orang Kristen. Itu aja. Jangan diladeni orang seperti itu, biarkan dia terus bicara mengungkap kebodohannya, karena di dalam moten sendiri itu tidak ada aturan mereka semua. Ya, emang gini bang, kalau di Kristen nggak ada aturan cara penyembelihan kayak gimana bang? Nggak ada aturan. Betul. Paham. Aturan. Saya banyak berteman cuma di Islam sama Yahudi yang ada aturan bang. Paham justru itu. Saya pikir gini bang, jangankan aturan, perkataan Yesusnya aja nggak dengar. Perkataan Yesusnya aja kagak dengar. Coba saya mau Bun, maaf Bun, coba saya pengen dengar dari si Insan. Insan kan Kristen nih. Ada aturan nggak cara penyembelihan atau cara pembunuhan Kristen? Cara pembunuhan hewan di Kristen, coba. Gini bang, saya terus terang ya, saya kalau pengen menjawab hal-hal seperti itu, kalau ditanya lewat dengan versi agamanya, saya belum begitu tahu. Ya, nggak ada, saya belum tahu bang, nggak ada bang. Ya nggak ada. Gini dulu, saya nggak bisa langsung statement. Nggak ada bang. Abang cari di kejadian, keluarin kebakaran, kecelakaan sampai Wahyu, nggak ada bang, nggak ada. Nah, makanya dari justru saya nggak tahu itulah, makanya saya bilang bahwa nggak. Bukan abang nggak tahu, tapi emang nggak ada bang. Gimana sih bang? Abang mau ngotot kayak gimana juga kalau nggak ada ya nggak ada. Ya kan saya memang nggak tahu, jadi ya saya nggak bisa jawab ada atau enggak gitu bang. Ya kan abang hidup udah berapa tahun sih, masa nggak tahu cara orang Kristen membunuh itu gimana, di kehidupan kamu, di keluarga kamu gimana? Nah kalau di kehidupan saya, makanya dari tadi yang mau saya jelaskan itu di kehidupan saya. Sudah keliling Indonesia, sudah dari Sabang sampai Merauke, sudah dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya. Tapi dalam kehidupan saya banyak kejadian-kejadian membuat ada yang terbunuh itu nggak harus di leher, ada seperti berburu di hutan. Kami di sini juga biasa berburu, langsung dipanah. Kita itu bicara bukan oknum, bukan perbuatan seseorang, tapi peraturan bang. Oke, nah, makanya saya bilang yang saya jelaskan ini bukan lewat agama. Pengalaman saya Bunda, yang saya bicara ini pengalaman saya. Agama bang. Itu bukan pengalaman itu mas, itu masalah kebiasaan aturan di udah. Kan tadi abang tanyakan kebiasaan saya, kebiasaan yang saya lihat. Jadi saya jelaskan versi keadaan yang saya lihat, ya. Nah, jadi memang nggak harus nggak semua yang mati itu di leher, karena banyak juga teman-teman yang itu ngikutin ajaran pagan bang, itu ngikutin ajaran pagan. Ini noise Bunda, noise Bunda. Tes suaranya ya. Bentar, itu ngikutin ajaran pagan yang dicontohkan oleh pembunuhan terhadap Yesus. Dia bukan disembelih lehernya, tapi ditusuk lambungnya. Itu, jadi nggak ada aturan kalian. Udah. Jadi di Kristen itu kalau tentang menyembelih hewan itu emang tidak ada larangan. Nggak ada kan? Nah, udah. Itu emang nggak ada. Jadi kalau kita
Sedangkan di Islam gimana? Ya kalau menyembelih hewan ya di leher lah. Menyembelih di leher. Iya, itu sebelum disembelih Pak, si hewannya ini, si hewan kurbannya ini kasih makan dulu. Dikasih makan dulu, Bang. Tertulis di mana? Dulu. Tertulis di Al-Quran ada, di hadis ada. Iya, di mana? Abang cari aja sendiri lah. Abang cari aja sendiri. Kalau abang pengen tahu, abang cari sendiri. Kecuali kalau kita mau memakan ikan, menggoreng ikan, itu bebas, nggak ada aturan. Kalau hewan kurban ada aturannya, Bang. Cari sendiri, ada di Quran, ada di hadis. Usaha, Bang, kalau pengen tahu. Kalau masalah tentang Quran, saya tahu surah Al-Maidah dengan surah Al-Baqarah. Ayo baca, coba baca. Contoh kayak dalam surah Al-Maidah ayat 3 kalau nggak salah. Kan emang kosakatanya kan emang diharamkan. Diharamkan apa? Coba buka. Diharamkan menyembelih hewan dengan siksaan. Itu diharamkan untuk dimakan, Bang. Nggak boleh. Ampun dah. Kok ampun? Emangnya kalian masukin buku ke dalam karung terus dipukul tuh kepalanya pang. Nah, udah selesai di situ. Gini bro, kosakata itu emang benar dalam kosakata pertama itu diharamkan. Kosakata pertama tanpa menggunakan lafaz Allah, benar gak? Nggak boleh, harus pakai lafaz Allah. Berarti hewan yang kamu potong harus menggunakan lafaz Allah supaya hewan itu halal untuk Anda makan, benar kan? Iya. Benar. Jika hewan itu kamu sembelih tanpa menggunakan lafaz Allah, hewan itu haram untuk kamu makan, benar tidak? Iya. Berarti ambigu. Kok ambigu? Dari mana ambigonya? Ya emang ambigu lah. Ambigonya dari mana? Coba sebutin. Ambigonya dari mana? Contoh. Kamu disuruh pergi ke sana, melainkan dalam hati kamu itu kamu bimbang. Kamu mau pergi atau tidak? Kita orang Islam, kalau ada petunjuk dari Al-Quran, gak ada kebimbangan. Kecuali kalau dari kalian. Kalau emang tidak ada di Bible, ya Pak, dengerin Pak. Di Bible, aturannya harus gini. Tapi kalian tidak melakukan aturan itu. Contoh, Yesus tidak pernah mengatakan di Bible, tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Tapi kalian Tuhan kan. Itu ambigu Pak namanya. Yang gitu ambigu. Kok gitu? Ya iyalah gitu. Makanya kalau masalah nanti itu Yesus tidak pernah mengakui dia adalah Tuhan, oke nanti saya emang iya kan? Nggak ada kan? Ada. Nggak ada kan? Tunjukkan datanya. Aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Tunjukkan datanya. Tunjukkan. Kalau jangan jadi orang yang ambigu. Seperti ya. Ayo tunjukkan dulu. Gua gedein, lu tunjukkan ayatnya di mana. Ya, silakan. Gua gedein. Aku masih noise nggak, Kian Santang? Udah enggak. Oke, bentar tunjukkan. Enggak, sebentar. Kita harus lari ke penyembelihan dulu. Maksudnya tadi dia kan bilang ambigu. Dia suruh nunjukkan itu ayatnya. Enggak, arti ambigu itu dia ngerti nggak sih? Sesuatu narasi, sesuatu orang yang tidak tahu alur cerita atau sesuatu orang yang bimbang. Masih noise. Masih noise ya? Itulah orang yang bimbang itu. Antara iya atau tidak. Tunjukkan ayatnya, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Tunjukkan. Oke, bentar. Tunjukkan. Enggak, sebentar. Aku penasaran kenapa kau bilang ambigu? Kan udah jelas tadi itu peraturannya. Apanya ambigu? Teman-teman, saya izin keluar dulu. Enggak, sebentar. Aku mau masuk ke sembelihan tadi, Kian Santang. Sebentar izin ya. Gini, dia bilang kan itu ambigu. Ambigu itu gimana? Kamu tahu nggak setiap orang... Sebentar dulu, Insan. Asumsi dia itu. Iya, enggak, begini, aku mau bilang sama si Adi nih. Setiap orang yang ingin memotong hewan, ya, mau ayam, mau apapun itu, pasti kita ada syariatnya. Kamu tahu syariatnya apa? Ya? Tahu. Apa? Yang penting kamu membunuh hewan atau menyembelih hewan itu menggunakan lafaz Allah. Enggak hanya itu. Makanya kamu kalau nggak tahu itu, dikasih tahu, Dek. Kamu tahu nggak, sebelum kita membuat lafaz Allah itu, ya, kita harus mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kamu tahu kan artinya apa? Ya. Kedua, kita harus memakai pisau yang tajam. Kalau nggak tajam kita berdosa karena kita menyakitin dia. Ketiga, harus disembelih di urat nadi leher, di bawah leher. Karena apa? Kamu lihat kenapa harus di situ? Karena dengan cara menyembelih di bawah leher ini, di urat nadi, meninggal dia cepet. Kalau kamu tusuk, misalnya kamu mau tusuk babi nih atau mau tusuk sapi, kamu tusuk perutnya, itu lama meninggalnya dia. Tersiksanya lama. Jadi itulah kami bilang, kita ini agama kasih. Ya, sebelum kita menyembelih dia, kita mendoakan.
Kita mendoakan. Jadi kalau kamu nggak punya, jangan bilang ambigu. Yang ambigu itu kalian. Yang ambigu. Dulu ya Bang Nos ya. Ya. Ya, Insan. Kenapa? Kenapa nggak mau di sini aja? Ya. Oke. Jadi kakak madam, walaupun pisau Anda kakak sama Anda beda, Dek. Madam itu artinya ibu, kakak ya kakak. Kamu pilih salah satu. Ya udah. Karena nama kamu yang pada. Kakak Bibi kalau mau. Jadi walaupun kamu memiliki syariat tentang. Udah noise banget, Bun. Noise ya, sebentar. Walaupun ya itu udah dijawab. Sekarang giliran lu udah dijawab. Sekarang giliran lu tunjukkan datanya aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Tunggu. Udah itu udah dijawab, udah full, itu udah sempurna itu jawabannya. Brother? Udah dijawab kok mana brother? Kamu nggak lihat syariat yang udah ditulis tadi, ha? Kamu mau aku berteriak? Udah dibilang syariat kita itu harus punya pisau tajam, baca bismillah, harus potongnya di urat nadi. Itu syariat, aturan. Tahu nggak arti syariat? Aku tahu. Kok nggak dijawab apa? Udah dijawab kok nggak dijawab? Kok memang otak ini kok nggak penipu, dia nggak happy kau ya? Kau ada nggak? Kalau kau nggak ada, jangan bilang kau punya syariat. Kita yang ada syariat kau bilang nggak ada. Kau yang nggak ada kau bilang gimana? Kau ini memang bengal kau ya. Dikasih tahu kau bilang nggak ada. Gimana sih kau ini? Syariat itu artinya peraturan kalau kita mau nyembelih hewan. Nah, lu ada nggak? Kenapa kami seperti itu? Kenapa kami sangat kasih kepada binatang yang ingin kami sembelih? Kamu ada nggak? Kalau kamu nggak ada, berarti kamu bukan agama kasih. Karena kami ada aturan untuk menyembelih seekor hewan. Dan itu harus, kalau nggak dilakukan haram, paham nggak? Itu aturan di dalam Al-Quran. Tertulis dalam kitabnya. Kamu ada nggak? Jangankan aturan beginian, aturan di mana Tuhanmu ada aja nggak ada tulisannya. Kau bilang ada. Sekarang saya tanya sama kamu, Yohanes 17:3 itu clear banget. Perkataan Yesus, kau bilang Yesusmu Tuhanmu, kenapa nggak kau dengar? Inilah hidup yang kekal itu, hanya Allah Bapa satu-satunya. Mau ngapain lagi kamu? Udah clear begitu. Sudah clear begitu, satu-satunya Allah Bapa yang disembah. Masih bengal juga kalian. Gantian, benar gantian. Udah gini, kalau kamu madam, kalau nggak tahu apa-apa diam aja ya, biar saya kasih tunjuk. Nggak tahu apa-apa kepala kau. Boleh bicara nggak? Bentar, dia mau nunjukin data dulu, Pak. Naik res. Oke. Nggak bakalan emang benar yang katakan si madam itu bahwa saya Yohanes 17:3 itu di situ kata utusan, emang benar. Tapi kamu hanya mengetahui banyak sih, dia disebut nabi benar, dia disebut guru pun benar, dia disebut rabi pun benar. Tapi kamu itu nggak tahu apa-apa madam. Tapi kalau aku membahas Al-Quran, kamu tahu nggak arti nabi? Hah? Kamu tahu nggak yang mana perintah Tuhan kau yang benar? Kalau aku kasih tahu kamu bahwa yang diurapin itu harusnya raja manusia, bukan Tuhan, gimana? Bu Haji, nabi mana Tuhan kamu mana yang buat ini keajaiban? Udah Bang Ablos, nggak boleh gitu Bang, nggak boleh kamu gitu mana? Bang, nggak boleh. Tunjukkan. Tunjukkan nabi mana kamu yang buat ini apa ini? Bang Ablos, Bang Ablos. Tunjukkan. Udah. Tunjukkan apa? Kau baca nggak? Sekarang saya tanya sama kamu, diam dulu. Sekarang saya tanya, Tuhan mana yang bisa mati digantung? Mana? Tuhan mana yang bisa mati digantung? Coba tunjukkan di dunia ini Tuhan mana yang bisa digantung, dibunuh? Hah? Mana? Yesus yang bisa. Di mana Tuhan bisa mati di dunia ini? Coba kasih tahu. Di mana ada ajaran di dalam sekolah? Oh Tuhan, anak-anak, Tuhan itu bisa mati ya? Di mana? Mana kamu yang hidup di mana? Hidup, coba kamu tunjukkan. Tuhan kau bisa mati sampai tergantung, dicucuk perutnya, dibuka bajunya. Hah? Tuhan apa itu? Tuhan apa yang mampu diperlakukan sangat hina seperti itu? Tuhan siapa? Tuhan siapa? Coba. Kamu jangan bilang cuman dia bisa begini, dia begitu. Kenapa dia nggak bisa membela dirinya sendiri? Hah? Kenapa? Kamu mau bicara kehebatan? Kenapa dia akhirnya mati di tiang salib? Kenapa? Gimana? Tunjukkan, kamu jangan bicara kehebatan. Bun, suaranya kecil. Kecil ya?
Masa sih itu deketin suara aku? Pakai songkatnya kurang keras. Jadi Kak Madam, udah ablos, santai aja kamu ablos. Udah ablos, santai aja. Udah ablos. Ablos, santai aja Bang Ablos, santai. Jadi Kak Madam, emang benar. Bun, dia penghujat Bun, ini penghujat semua Bun. Tes 1, 2, 3. Enggak, sebenarnya gini loh. Kalau kita bicara, kau lagi nih Adi, kamu mau saya kasih tahu sama kamu, ya. Yesus berkata bahwa Bapaknya lebih besar dari siapapun. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jadi Tuhan kau punya Tuhan gitu. Pakailah di dalam kepala kamu. Ya. Matius 7:21-23. Bukan orang yang memanggilku Tuhan yang masuk ke dalam surga, tetapi orang yang mengikuti perintah Bapakku. Sekarang siapa Tuhannya? Siapa Bapaknya? Siapa Tuhannya? Coba. Ablos, santai aja Bang Ablos. Santai aja Bang, biar saya ngapain ladin mereka. Dia, santai aja dulu. Tuhan dia. Bang Oblos. Tidak ada. Percaya putar balik. Oblos, santai aja Bang. Aduh. Waduh, Tuhan kau aja nggak tahu kitab kau. Tuhan kau tuh nggak pernah tahu Bible-mu. Coba tunjukkan di mana ada perkataan Yesus. Bun, bentar Bun. Ini Oblos. Lu disuruh diem sama sesama Kristen lu, si Adi, lu terima nggak disuruh diem? Masih noisy ya aku ya, Santang? Iya, sedikit. Ayo, Oblos, buka mute-nya. Lu disuruh diem loh, karena lu nggak ada ilmu. Ini Bang Adi yang pinter. Ya udah ya, Madam. Nanti aja yang Santang, nanti aja itu. Jadi emang benar yang kamu katakan dalam Matius, dalam Yohanes. Itu benar yang kamu katakan, Madam. Nah, terus di mana ada perkataan Yesus? Aku kalau ini gimana, suara aku keras nggak? Nah, udah keras. Ehonya kecilin, ehonya. Main di repepnya kecilin. Tes 1, 2, 3. Ini gimana? Habisin. Ininya apa repepnya habisin. Ini tes 1 gimana ini? Nah, udah bagus. 1, 2, 3. Oke. Masih. Oke, Kak Mada. Oke, Kak. Jadi di sini tertulis sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Elohim kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Siapa Kak Madam? Apa sih ini? Apa sih lu pakai apa itu? Coba di ayat mana itu? Di ayat mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah ayatnya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara lu kecil, Blen. Kecil ya? Kecil. Coba mana itu ayat mana? Nah, iya nanti saya kasih tunjuk. Mana di mana kita itu baca Bible itu pakai reference, tahu nggak kamu? Gimana? Makanya Islam itu lebih jujur dari lo. Lebih jujur. Wah, Yudas. Belon. Wow, dia tertawa. Yudas itu yang membisikkan, Yudas itu yang mengkibuskan. Kamu tahu nggak? Itulah anehnya orang Kristen ini ya. Yudas itu, kamu tahu nggak? Yesus kamu itu bilang sama dia apa? Apa kata Yesus dia? Dikutuk loh si Yudas ini. Kamu tahu nggak? Bro. Dia itu dia ngapain coba? Ini bukan Yudas Iskariot, bro. Ya Allah ya Tuhanku. Ini dengar. Baca kitab kau ya. Ini dalam kitab kau ya. Ya. Lihat Yohanes 8 ayat 17 sampai 18 ya. Yesus adalah yang diurapi Allah berdasarkan Kisah 10:38. Apakah yang diurapi itu sama dengan yang mengurapi? Yesus adalah rasul dan imam besar berdasarkan Ibrani 3 ayat 1 ya. Yesus adalah penyampai pesan Allah yang esa. Lihat 1 Timotius 2 ayat 5. Yesus adalah pembela orang beriman, maka ia berbeda dengan Allah. Yang kepada Allah ia mengutarakan pembelaan atas orang-orang beriman. Ya, itu di mana? Rom 8 ayat 34. Oke, Kak Madam, kamu dengar baik-baik ya. Adi Saputra. Kamu jangan bilang Kak Madam. Ini adalah firman kamu yang dibacain, bukan omongan saya. Dengar kamu. Inilah kenapa Kristen ini aneh. Kita bacakan ayat di dalam Bible-nya. Madam, dengarkan saya. Kau dengarkan kau. Ini kan kitab kau. Kau percaya Kristen kan? Ini kitabnya.
Kalau kau tidak percaya kitab ini berarti kau bukan Kristen. Ini adalah kitab sucimu. Kita bukan membaca dari Al-Quran, kita membaca daripada kitabmu. Kalau kamu tidak mau dengar kitabmu sendiri dibacakan, ini untuk apa ditulis? Kalau kau bilang, oh kamu nggak tahu. Jadi ini apa artinya? Ini bahasa apa? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Kamu nggak paham. Kamu nggak paham bahasa ini. Pijak aja. Udah Kak. Bun duet sama Bang Blender ya, gantian sama Bang Blender ya. Oke, siap. Ini ada 3 oten nih. Jadi gini ya, Madam. Saya pun Adi Saputra tidak pernah sudi menyembah Allah Subhanahu wa taala yang minta ampun. Kepala otak kau, siapa suruh kau nyembah? Paham, Madam? Nggak perlu kau nyembah, nggak laku kau. Ya anehnya Blender, anehnya Yesusnya itu menyembah Allah Bapa, Tuhan satu-satunya, ya kan? Jadi gini, saya nggak ngerti dengan Kristen ini. Kau tahu nggak? Kau bilang Yesus kau itu adalah firman jadi manusia. Waktu dia jadi manusia, taruhlah kita bilang dia itu adalah firman jadi manusia ya. Waktu dia jadi manusia, dia beribadah kepada Bapanya, dia berdoa. Bahkan waktu dia mau dibunuh, waktu dia mau disalib, dia bilang Eli, Eli lama sabachthani. Dia submitted to satu Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kalau Tuhan kamu selama hidup aja dia melakukan ibadah berbeda dengan kamu, bagaimana kamu bilang kau pengikut dia? Ajaranmu tuh jauh dengan apa yang Yesus lakukan. Yesus tidak makan babi, kau makan babi. Semuanya apa yang Yesus lakukan selama dia hidup itu lebih mirip ke Islam dan Yahudi daripada kamu. Wow, ya? Jadi sekarang saya tanya sama kamu, dari mana ajaran-ajaran kamu itu? Dari mana? Sementara si Yesus selama hidup dia itu beribadah 3 kali sehari, dia cuci tangan, cuci kaki. Kamu gimana? Siapa yang ngajarin kamu hari Minggu? Siapa yang ngajarin kamu ke gereja? Dia perginya ke bait Allah. Kamu kemana? Kamu kemana? Pengikut Yesus. Pengikut Yesus bukan Mika. Bukan pengikut Yesus, dia pengikut Paulus. Kamu pun ada aja. Pengikut Yesus. Kamu dengar baik-baik. Kamu mau mintakan ampun. Bentar. Pengikut Yesus, gua sapa dulu pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Ya, selamat pagi. Tiba-tiba di Lu Kristen kan? Brother. Yoi. Lu kalau nggak menghujat, mending di bawah aja. Mending lu menghujat di atas. Blender, hajar Blender. Siapa yang menghujat Kian Santang? Saya kalian menghujat ya. Kalian menghujat ya aja, menghujat kalian. Oke, Blender. Kalau emang Adi Saputra menghujat Blender, oke. Kau jangan menghujat jadi di sini hadis ataupun Sunan Ibnu Majah ini kita buang ya. Mana sunat? Kau pun nggak sunat. Di mana sunat? Apa katanya? Sunan Ibnu Majah. Siapa pula? Sunan. Mana pula Ibnu Sunan? Dari mana kau tahu Ibnu Sunan? Dapat undangan kau? Ibnu Majah kita buang ya. Iya, dapat undangan. Karena di sini tertulis bahwasanya Allah kami dengar kau ya. Kalau kami ngambil dari kitab suci, kau harus kitab suci, apple to apple. Dengar, kau jangan cari-cari sesuatu yang tidak kami pakai. Kamu harus mencari, tunjukkan di muka kami peraturan. Aku menunjukkan ini kepada kamu dari kitab suci kamu ya. Dengar. Kamu harus ngambil dari kitab suci. Kamu nggak usah bingung nyori. Kayak Edis. Mana nih? Mana kebohongannya? Masuk ke hadis. Kalau kami langsung kami buka Bible kamu, udah ada buah dada. Ada buah dada, buah jakar, merenggang-renggang. Mau kutunjukkan kau? Mau kutunjukkan? Nggak perlu kami pakai hadis. Nggak perlu kami pakai kitab-kitab yang tidak kami pakai dan tidak percaya. Ini adalah kitab kamu. Saya bacakan kitab kamu. Mau kamu? Buah dada, buah jakar. Mau kutunjukkan? Mau? Mau buah dada, buah jakar? Biar kau gemetar. Gemetar semua dalam diri kau itu. Biar kutunjukkan buah jakar, buah dada, buah jakar. Dalam kitab mulu. Kita nggak perlu nyari-nyari kitab-kitab yang nggak dipakai. Kami langsung buka kitab suci kamu, langsung keluar semuanya. Ngerti gak kamu? Di sini dibuang ya. Ngerti gak kamu? Tidak ada yang memakai, tidak pernah kami memakai hadis yang tidak kami pakai, tapi kau tunjukkan. Itulah bedanya Muslim dan Kristen. Muslim kalau berdiskusi, kamu tahu dari Bang Juma sampai kita semua di bawah-bawah ini tidak pernah berbicara dari kitab yang tidak dipercaya oleh orang Kristen. Sekarang pertanyaan saya, ini kitab suci kamu atau bukan yang kita bacakan? Kenapa kamu nggak percaya? Kenapa kamu tidak percaya? Katanya kamu Kristen. Dan ini adalah kitab sucimu satu. Kitab sucimu kan ini. Kita bacakan kitab kamu masih mengelak. Kamu itu umat apa? Kamu umat apa? Umat apa kamu?
Tunda bodoh babi binatang lu diam orang ngomong dulu baru balas bodoh. Kamu yang binatang, tau nggak kau? Kau sama dengan binatang, tau nggak kau binatang? Tahu nggak kau binatang? Kau tahu nggak binatang? Binatang babi itu yang kau makan. Babi itu tahu nggak kamu? Kamu itu babi karena kau makan babi. Dengar nggak kamu? Kamu yang binatang. Katanya Islam itu pembenci anjing. Yang makan anjing siapa? Siapa yang makan anjing? Ada kemanusiaan nggak lo anjing dimakan? Ha? Ada nggak kemanusiaanmu anjing dimakan? Itu pet, itu peliharaan. Kenapa kau makan? Memang nggak ada aturan, nggak ada aturan, udah dikasih tahu jangan makan. Tuhan kau selama hidup aja nggak makan babi. Kenapa kau bisa makan babi? Hah? Di mana kau dapat aturan itu? Bang Jibril, assalamualaikum warahmatullahi. Ada binatang kau makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum Bang Jibril, bentar Bun, sebelum Bang Jibril, Blend. Oi. Masa Bunda Maryam disebut binatang, Blend? Baru kamu balas, kamu ngomong kita balas. Oh, kan? Gitu. Disebut binatang loh Bunda Maryam loh sama si ini. Congor udah payah kali, gimana lagi bilang? Iya. Wah, parah. Kita nggak perlu marah orang aku nggak binatang. Yang binatang tuh dia. Kalau kita dibilang binatang marah, berarti kita merasa kita binatang. Aku nggak merasa binatang. Yang binatang tuh lu. Tidak punya syariat dalam hidup lu. Yang bicara. Tidak punya syariat kamu. Kamu coba berhubungan sama istri kamu bertahun-tahun. Tidak pernah kau suciin diri kamu. Apa itu? Bun, coba kita lihat data dulu yang ditampilkan. Ya, oke. Lanjut Jibril. Soalnya udah putar dari Adam dari ini di mute dulu nih si binatang satu ini di mute dulu si binatang. Diam dulu binatang diam. Tadi ada si siapa namanya? Adi siapa entah. Dia memang penghujat dari awal ya. Adi Bujang. Dia bawa ini hadis Sunan Ibnu Majah 987. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia nantang umat Muslim. Gak usah kan Bang Zuma, gua aja udah. Allah dan para malaikat memintakan ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Di sini frame-nya berarti dia framingnya Allah dan para malaikatnya memintakan ampun. Masa Allah memintakan ampun gitu ya? Ya, nah ini alhamdulillahnya kita kalau Muslim tuh ada original teksnya. Kalau saya copy, habis itu saya paste di sini. Di sini artinya semoga Allah memberkati dan memberinya kedamaian. Nah, jadi di sini salah translate nih. Bukan memintakan ampun tapi memberkahi. Gak percaya juga sama translatannya. Oke, kita langsung ke hadisnya. Nah, di sini ini hadisnya ada beberapa yang serupa. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat bagi orang-orang yang berada pada syaf pertama. Jadi berselawat di sini sama aja ya. Berselawat di sini artinya memberkati. Habis itu hadis serupa juga. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat, berarti memberkahi, ya. Habis itu ini terus nih, ini sama semua. Jadi kalau kamu andalannya cuma satu website dan salah translate kayak gini, kami Muslim bung, bukan oten yang gampang ditipu. Ya, saya untuk ngelurusin itu aja. Izin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Izin. Aku nunjukin data. Ya, ini nunjukin data nih. Ini ada data. Apa tuh? Data. Ini aku mau tanya dulu sama oten. Hosea, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Ini diperintahkan untuk siapa nih? Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhannya gatal juga nih, cuman nih sekarang nih. Hah? Kayak mana maksudnya nih? Berarti kalian diperintahkan untuk mencintai perempuan bersundal sama berzina. Apanya sekarang nih? Berfirman Tuhan, pergilah lagi cintailah perempuan yang suka bersundal. Aduh mah gila kali ya. Ini kayak mana nih? Oi, jelaskan lu Kristen. Aku seru kali aku yang ini. Maksudnya bercinta sama perempuan bersundal. Coba jelaskan dulu. Mana hotel sini? Ten. Beserak kan, beserak. Nih si Jas nih. Mana coba?
Aku penasaran aku. Kenapa kayak gitu? Ini firman Tuhan loh. Diperintahkan untuk mencintai perempuan bersundal dan berzina. Mak, gila kali, bah. Apa ini sekarang nih? Mana bisa jelaskan? Jas, dijelasin Jas. Pengikut Yesus, Jas. Macet. Macet, Glenn, macet. Macet. Mananya? Hei, tengok nih, sekali lagi. Kali lu, saya di TV nih, kok ngata-ngatain Nabi Muhammad. Ini bukan itu, aku pernah nonton live-nya saya di TV itu, katanya Muhammad tuh pernah ngajarin apa pengikut-pengikutnya minum air kencing hewan. Iya, panas ya. Panas ya. Pada air kencing Tuhan lu nggak berguna. Ini woi, berfirman Tuhan ini. Pergilah lagi, cintailah. Jawab dulu. Oh, abang jawab dulu. Abang jawab nih, abang jawab. Saya menjawab. Buatan itu dari abang, dari Sabang sampai Merauke ini yang buat itu orang Islam atau orang Kristen? Apa Sabang sampai Merauke? Kau pikir belajar biologi? Apa ya? Geografi. Sekarang kenyataannya di dunia ini nih yang paling banyak orang Islam yang buat. Di mana ini? Hosea 3 nomor 1. Hosea 3 nomor 1. Sekarang ini orang Islam yang paling banyak jual diri, buang-buang segala. Ini woi, kayak mana nih berfirman Tuhan kepada? Cemananya kau nih? Kemana-mana kau larinya? Hah? Hei, kemana ini sekarang nih? Perempuan bersundal. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Gatal juga orang Israel dicintainya. Main juga Tuhan gua. Gimana ini? Israel tuh perang di mana saja Israel menang. Apa hubungannya perang? Longor kali kau. Itu kau jawab, cuman itu. Sekarang yang jual diri siapa? Yang paling banyak kau jual lah diri Kristen siapa? Yang jual diri, Kristen. Lihat aja ujung ke ujung. Ya buktinya sampai Tuhanmu memerintahkan untuk bercinta dengan perempuan pesundal. Tapi Islam yang jual diri? Nggak ada, nggak mau Islam sama Kristen bau-bau gitu, nggak sunat. Siapa yang mau? Sorry ya bos. Kau pikir selera? Bawa teh balak gitu. Iya, kok kepanasan kau? Kau jawab ini, kenapa itu? Ini Islam dari ujung ke ujung. Itu Islam kenapa ya? Itu perintahnya bersundal? Berarti kalian disuruh mencintai perempuan berzina gitu? Kenapa jadi Islam yang jual diri? Kenapa? Kalau Islam itu tidak pernah mau sama oten bau. Aku pernah nanya ke lokalisasi, ya lokalisasi. Kabur. Selama kau kerja jadi di sini, ya dek ya. Mana yang lebih enak? Yang sunat apa tidak sunat? Dia jawab, Islam. Yang sunat dong bang. Loh kenapa? Yang nggak sunat bau kali bang. Parah kali baunya bang. Nggak selera lah. Loh kenapa? Iya, baunya udah bau, jorok, banyak teh balak bang. Nggak selera. Jadi kayak mana itu? Banyak ngelak bang. Apa kau? Iya, banyak ngelak. Jadi kalau kau bilang yang sedangkan perempuan malam saja pun tidak mau dengan yang nggak sunat. Apalagi kau bilang perempuan, aduh sorry lah bos, botek balak gitu bah, jorok-jorok kali bang, kata jorok kali. Terus udahlah uang tipnya pelit-pelit, nggak ngasih uang tip, banyak permintaan, mana bau-bau semua, badannya bau, burungnya bau, teh balaknya, jorok lah bang, nggak enak lah bang, selera. Siapa yang selera? Aku aja mikir, kok bisa gitu ya? Iya bang, karena nggak sunat memang begitu dia, bobok kali semuanya, ya kan? Siapa yang mau? Sedangkan yang wanita Kristen saja pun mencari pria yang sunat. Kenapa? Sadar mereka. Makanya di Kristen itu yang perempuannya banyak selingkuh. Gara-gara apa? Nggak tahan baunya. Baunya punya laki nih. Jorok kali kalau nggak sunat di teh balanya. Apa lagi? Apanya kok? Apa kau sekarang? Apa kau kenapa? Ya. Ini sekarang nggak mau kasih. Ini data kedua. Ya. Dengar kejadian. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Ini kayak mana nih? Setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, setiap kali ia menghampiri, udah langsung nembak.
Hah? Kok bisa gitu? Gimana caranya? Wah, setiap kali ia lemah sawat ya? Hah? Setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, apakah menghampiri sudah pasti meniduri? Hah? Kok bisa, gimana kok bisa metik ini, metik, langsung cerot-cerot. Gimana caranya? Jelaskan dulu, Bos. Jelaskan dulu. Oh iya, Obilus, jelaskan dulu. Kenapa itu? Coba kalian, jelaskan dulu. Dengar. Woi, kau jelaskan itu. Diri. Kau jelaskan kenapa? Gak usah kau kemana-mana, itu Bibelmu. Kenapa? Kau jelaskan, longor. Kau jelaskan dulu kenapa. Jual diri. Kenapa? Jual diri. Dengar nih. Ini tadi aku teruskan ya. Ini dia Kejadian 38. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang punya keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Sebab itu setiap kali ia menghampiri, yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Wih, tembak luar dibunuh Tuhan nih, wih. Tembak luar dibunuh Tuhan, kalian. Hati-hati kalian. Ya kan? Tengok nih. Karena perbuatan Onan, akibat dia tembak luar, dibunuh sama Tuhan. Kayak mana ini sekarang nih? Hati-hati kalian. Hah? Woi, kau jelaskan nih. Ini cemana coba? Aku butuh. Oten, ini ketika ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Apakah menghampiri sudah pasti meniduri? Kecuali setiap kali ia meniduri istri kakaknya itu boleh. Tembak perut, tembak mana kan? Ini menghampiri, mendekati, udah langsung cerot-cerot. Gimana caranya ini? Metik. Gimana caranya ini? Tanpa harus dipancing-pancing, cerot-cerot. Terus akibat dia tembak luar, dibunuh Tuhan, Bos. Maka Tuhan membunuh dia juga. Gimana nih? Obilos, jelaskan dulu Bibelmu ini. Hei, gimana ini Bibelmu ini? Ya, jangan kau banting-banting pintu, Bos. Sekarang banyak kami di sini butuh jawaban. Kadang-kadang ibu rumah tangga saat dia nggak mood untuk melayani suami, ya kan penting juga nih. Saat lagi nggak mood dia, suaminya kepingin. Jadi nggak perlu diapain-apain, udah langsung nembak. Berarti gini, Blem. Gua inget kenapa istrinya disuruh bersundal ya, bersulung ngamsal. Kayaknya ini nih suaminya udah metik kayaknya nih. Metik ya? Metik. Oh iya, lemah sawat ya. Lemah sawat. Berarti istrinya ngamsal tuh kalau suaminya keluar kota. Pantaslah, benar. Karena suaminya mereka lemah sawat semua. Jadi para istri Oten semuanya minta selingkuh ya? Iya, ngamsal. Oh iya. Oh iya, ini dia ya. Ini dia Amsal dia. Oh ini perintah ya. Oh iya. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan murga haru dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, dia baru pulang menjelang bulan purnama. Ya, berarti ya, karena suaminya tidak di rumah, ia mengajak laki-laki lain karena lemah sawat ya. Lemah sawat suaminya. Pantaslah. Banyak wanita Oten selingkuh. Iya. Ini perintah ya. Oh, pantas. Perintah dari Tuhannya itu udah jelas. Iya. Metik ya. Daripada ngelayaninya metik, mending sama yang di luar kan gitu. Aduh, Mak Jang, gila kali. Cuman nih kayak gini nih. Aduh, rusak kali, bah. Marilah kita memuaskan birahi. Baca dengan hikmat ya, agar sampai kepada seluruh makhluk. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Asik. Cerot.
Bilos, tolong kau jelaskan itu bagaimana. Ini sekarang kami mau tanya, bagaimana itu? Oi, itu kayak mana? Rupanya di sangkut pohon sama seperti itu ya? Hah? Bilos, hah? Ini lagi. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang lain yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Ini apa ini? Orang kalau berantem, cara misahkannya narik tangan, narik baju, narik badan. Ini kok burungnya ditangkap? Cuman ini? Mungkin biar berhenti berantemnya, burungnya ditangkap, diajak ke kamar. Ya, ini aduh mak, kok gatal. Siap ajaran aduh mak, gila kali. Ini kayak jadi mana berantemnya pindah, Bang Blender, berantemnya pindah dari luar ke kamar, berantemnya di kamar. Loh, enggak. Gini loh, kalau biasanya berantem itu kan, yang menengahkan tuh panik ya kan. Woi tolong, minta tolong, panik kan. Ini sempat-sempatnya mikirkan burung. Apalah ini, nggak ada otaknya itu memang ya. Waduh. Selamat pagi. Pagi Bang. Aduh mak. Iya Abang, saya Kristen Bang. Ya Bang. Ya udah tahu Bang. Iya. Bang. Iya. Aku pening Bang nengok Bibel Abang nih Bang. Kok ngeri-ngeri kali Bang. Cuman itu Bang. Hah? Firman Tuhan itu Bang. Begini Bang. Kalau nggak salah Bang, di agama Abang Sulaiman itu nabi atau bukan Bang? Kenapa Wak Sulaiman? Waleman itu jual jagung dia Bang. Gak ada urusan kami sama Waleman. Banyak Bang nih. Begini Bang, kalau kita bahas agama, kalau bahas agama itu Bang harus serius Bang. Ya iyalah, kenapa kemana larinya Waleman? Apa urusan sama Waleman orang bahasa Amsal? Yang Abang baca itu tulisannya Salomo di kami. Tulisan Salomo. Oke, baik. Iya, ini oke, baik. Hosea itu punya siapa Bang? Hosea Bang? Hah? Hosea itu punya siapa? Hosea itu ini. Hosea, iya. Ini berfirmanlah Tuhan Bang. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Tuhan Bang berfirman. Iya, terus lanjutlah. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Abang, Tuhan juga. Abang gini Bang, jadi maksudnya gini, Abang harus tahu itu tujuannya itu untuk apa Bang? Yang ku tahu itu kan sindiran Bang. Sindiran Bang. Jadi gini Tuhan berfirman. Iya. Loh, kok Tuhan nyindir ya Bang? Begini berarti Bang. Tuhan Anda suka nyindir. Bang, begini Bang. Aku jelaskan pun nanti Abang nggak percaya, jadi percuma Bang, aja Bang. Begini Bang, ini Tuhan berfirmanlah, ini Tuhan besar loh Bang. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Iya. Jadi nggak ada masalah di situ Bang. Ya ini kan perkataan Tuhan Bang. Iya. Disuruh mencintai perempuan pesundal dan berzina. Iya. Ya mak, aduh mak gila kali Bang. Apa ya, mau? Makanya Bang. Kan perlu waktu Bang menjelaskan itu Bang. Sorry, coba jelaskan Bang. Apapun yang nanti aku bilang pasti Abang nggak percaya Bang. Nggak, anehnya begini, sebentar aku tanya. Kalau yang namanya hal-hal yang tidak penting disebut seperti ini di perjanjian lamamu, Tuhan menyuruh mencintain apa? Pesundal, itu benar. Jadi jangan kamu bilang sindiran. Jadi gini, yang namanya larangan, dilarang berzina, nggak mungkin dibilang dilarang berzina, buka baju, buka celana, masukkan barang ke dalam lubang. Itu kan dijelaskan di tempat kamu. Dijelaskan ini, yang namanya sindiran, jangan berzina ya, jangan tidur bareng-bareng ya. Itu aja sudah sindiran. Ini dengan terbuka buah dada diraba-raba. Apakah kitab suci diraba-raba? Coba aku tanya sama kamu. Ibu. Kita bicara ya yang namanya aturan, tidak mungkin ada buah dada diraba-raba. Nah ini kalau dibaca anakmu umur 5 tahun, 3 tahun, kok ada buah dada diraba-raba dalam kitab suci? Begini Bu. Di dalam buku sebentar, di dalam buku pendidikan sekolah aja, kalau kita bicara buah dada ya, buah dada membesar itu karena pertumbuhan misalnya. Tapi ini adalah buah dada meraba-raba. Itu kan aneh deh, itu bukan sindiran, ini adalah vulgar. Tidak ada pemakaian kata-kata larangan itu begitu vulgar. Bu,
Ibu terima nggak kalau orang Kristen membahas Al-Quran Ibu? Loh, sekarang saya tanya, tidak ada masalah, jangankan membahas. Selama ini Edis mencari-cari hadis yang goif aja, kita diem aja, kita paling cuma ketawa-ketawa. Kalau kita, jadi gini, aturan main dari Tuhan yang harus kau lihat adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu firman Tuhan. Hadis itu perkataan Nabi. Jadi perkataan Nabi itu bisa saja. Ya. Ini kok si Bom-Bom, kalau kita ya, kalau pakai celana kayak gini, di bawahnya pasti ada tonjolan. Kok si Bom-Bom gak ada tonjolan di bawahnya ya, Len? Ya agak enggak, ya kecil biasanya, karena perutnya gede ya. Berarti kecil punya dia. Iya, kalau punya saya kan kalau pakai celana gini pasti ada tonjolan. Udah, pagi-pagi jangan ngomong gitu, kita cukup Kristen aja yang bicara kayak gitu, Islam gak boleh. Waduh. Jadi gini ya, engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu si aurat besar itu. Menurut kau Tuhan peduli dengan aurat besar tetangganya? Hah? Menurut kamu, ya, di Yeskiel, waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu, ini sindiran kayak apa, Dek? Ini sindiran atau informasi? Ini bukan sindiran. Ibu. Waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat sehingga pesundalmu bertambah-tambah. Apakah ini perlu ditertulis di dalam kitab suci, Dek? Ibu. Jangan ibu-ibu kamu. Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetangga si aurat besar. Emang perlu diomongin? Kau bersundal ya dengan tetanggamu yang aurat besar. Emang perlu? Kalau kau bersundal aja udah berdosa, apalagi berbicara tentang aurat besar. Apa manfaatnya Ibu menjelek-jelekan agama saya? Ini tertulis, itulah orang Oten ini ya. Makanya kau baca kitab kau, jangan kau simpan. Ini tertulis Yeskiel ayat 23 1 sampai 25. Kok kau bilang menjelek-jelekkan, Dek? Kitabmu itu nggak perlu jelek-jelekkan. Kita itu membaca saja sudah begini tulisannya. Paham nggak lo? Menjelek-jelekkan gimana? Sekarang pakai akalmu. Kita berbicara, kita ini sebagai orang awam yang waktu membaca, loh kok ada merenggang-renggang aurat besar. Pertanyaan saya, emang Tuhan kamu peduli dengan aurat besar? Ibu yang namanya. Sekarang saya tanya, emang Tuhan kamu, coba ya kita bayangkan, kamu Ibu, sampai merenggangkan kedua pahamu. Emang itu perlu dibicarakan dalam kitab suci? Nanti gantian kita bicara bisa. Kamu jawab dulu. Makanya kalau saya bicara, kamu cerna dalam kepala kamu baru kamu jawab. Jangan waktu saya ngomong. Jadi kau tidak pernah bisa mendengar. Makanya kau baca aja kagak. Ya kan? Ya, sekarang kita membacakan. Sekarang saya tanya sama kamu, jangan kau bilang diam dulu mulutmu, jangan kau bilang kita menjelekkan. Ini tertulis clear di dalam. Makanya buka kitab kamu. Ada nggak kitab kamu di situ? Menafsirkan firman nih. Ada. Ini nggak perlu ditafsir. Ini bahasa Indonesia, bencong. Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini bukan tafsiran lagi. Apanya? Waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu, itu apanya yang ditafsirkan? Coba teman-teman di bawah. Ini 1,6 ya. Kalau sudah dibilang menjual kecantikan menjadi kekejian dan merenggangkan kedua pahamu, apakah itu sebuah tafsiran? Ibu tadi bilang ibu. Ini bukan tafsiran, ini sudah pernyataan, informasi tentang seorang perempuan merenggangkan kakinya. Itu sudah benar, ibu orang awam. Sadarlah kalau emang ibu orang awam. Kamu tanya, sekarang saya tanya, kenapa dibilang ini firman Tuhan, sementara Yesus kau aja nggak tahu Bible-mu ini? Siapa yang membuat? Yesus kamu ini tidak tahu keberadaan Bible. Bagaimana kau bilang ini perkataan Tuhan? Makanya perkataan Tuhan itu tidak mungkin seperti itu, harus suci. Dari buah dada, di raba-raba. Itu sindiran buah dada di raba-raba. Coba. Agama lain, maka agama lain akan menerima kamu. Halo. Siapa nama kau? Siapa? Udah tua kan kau? Udah tua kan kau? Udah tua. Kenapa kau bilang kau? Ini orang tua semua. Apa musik apa itu? Justru karena kita orang awam, janganlah sembarangan kita menafsirkan. Halo Bang, kita sudah ketawa, kita bacakan. Jangan kau bilang, kok siapa yang nafsirkan? Kita ini baca coy. Kau ngerti gak arti membaca sama menafsir? Coba. Aku membaca aja kau udah gemetar kau. Berbulu kamu gemetar semua. Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetangga si aurat besar itu. Udah kita baca gitu aja kita udah ketawa. Gak perlu ditafsirkan.
Kita membaca coy, bukan menafsirkan. Coba betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan Allah. Masa dibilang begitu besar hawa nafsumu, begitulah firman Tuhan. Itu tertulis clear, makanya Bang, sudah tua begini, baca kitabmu Bang. Jangan didiamin aja. Jadi waktu orang membacakan kok panik, sama kayak waktu Kodonitan diskusi sama seorang pendeta. Oh teriak-teriak, kamu ajaran sesat lah. Ajaran sesat gimana? Orang ini kitabmu kok dibacakan dibilang sesat. Dibuka kupingmu lebar-lebar. Belakang, kanan, kiri. Tapi aku tidak terpengaruh. Ya urusan kau. Kita cuma ketawa kok. Kita itu tidak mengapa-ngapain. Kita membacakan aja, kita ketawa-ketawa di sini. Kau kok mau panik, mau ngamuk, itu urusanmu. Tidak mengerti. Itu urusanmu, tidak mengerti apa ini bahasa Indonesia, coy. Kamu tahu nggak bahasa aslinya kurios yang artinya tuan diganti jadi Tuhan. Kau diam-diam saja, bos. Bos, tuan sama Tuhan tuh beda, bos. Kau bilang tadi tuan sama Tuhan itu beda, bos. Kenapa kau diam, bos? Kenapa kau diam, bos? Jangan sok tahu dosa. Kenapa kau diam, bos? Tuan, kau tahu kan belajar. Halo Tuan Putri. Marilah kita sambut kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang ada di undangan ini. Jadi tuan-tuan itu berarti Tuhan-Tuhan yang ada di undangan ini, gitu. Iya. Orang macam kau nggak pantas bahas kita. Iya. Kita tidak bahas, kita baca, coy. Kita baca, coy. Kau udah kepanasan. Masa kita baca aja kau kepanasan? Jadi kau nggak. Makanya begini, kalau kamu mendengar, kalau kamu siapa sih? Ya terserah dia, kau baca apa? Udah gila merasa kau ya? Udah gila merasa kau ya? Ada aturan di Bible kamu tertulis tidak boleh membaca di bawah umur 20 tahun gitu. Guru agama atau bukan? Weh, kau itulah bodohnya kau, itulah bodohnya kamu. Itulah bodohnya kau. Kau mau dibodoh-bodohin. Yang namanya kitab suci, pakai akalmu Bang, pakai akalmu Bang. Bagaimana perkataan Tuhan, bagaimana kitab suci, kalau kau sebut ada buah dada di raba-raba, aku tunjukkan. Sekarang kenapa kau sok tahu? Hosea 3 ayat 1, Nabi Hosea diperintahkan Tuhan untuk mencintai pelacur. Percaya kau? Ini sindiran apa? Sindiran apa ini? Nabi Hosea diperintah Tuhan untuk mencintai pelacur. Jelaskan sama aku kasih 30 menit bagaimana Tuhan kau menyuruh Hosea itu mencintai pelacur. Cepat jelaskan. Kau kan Kristen. Kami cuma baca doang. Sekarang saya tanya sama kamu, jelaskan Hosea 3 ayat 1. Nabi Hosea diperintah Tuhan untuk mencintai pelacur. Jelaskan. Bagaimana aku bicara, kau bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga batu. Emang penting Tuhan kamu bicara kayak gitu? Seumpama pohon kurma dan buah dadamu, gugusannya. Itu nggak perlu cari-cari dari kertas-kertas hadis-hadis yang nggak dipakai. Ini cukup buka kitabmu aja udah langsung begini dia. Nah kau bilang, kau jangan sok tahu. Kita nggak sok tahu, kita baca coy. Baru orang masih ngomong kita bicara jadi aneh. Bukan Kak, dari tadi kakak pun bicara terus loh Kak. Iya kamu diam dulu, kamu masuk langsung boleh saya bicara. Kamu itu ada aturan kalau di sini disuruh dulu baru gitu loh, diam dulu. Sekali masuk nggak salah langsung membaca Kak. Coba kalau kakak ngerti hukum peraturan, kakak yang masuk orang tidak kasih salam, tidak kasih apapun langsung kakak nyerocol. Ya kamu diam dulu kalau orang bicara Mbak. Nanti si hostnya ini akan kami dikasih tempat untuk berbicara sama Bapak ini. Kamu kan baru datang. Saya sudah izin. Bagus Bu, ajarin dulu dia Bu. Ajarin, kamu kepanasan. Sekarang saya tanya sama kamu, Hosea 3 bagaimana Tuhan kamu suruh mencintai pelacur? Jelaskan coba. Sekarang gini, hostnya yang punya room. Apa otoritasmu membahas agama orang? Kian Santang, ngomong dulu Kian Santang. Siapa Bapak Ibu ini? Apa otoritasmu membahas agama orang? Kok otoritas kita itu diskusi coy. Kamu nggak tahu kalau kamu nggak diskusi. Kamu bilang sama Edis, dia itu mencari hadis-hadis palsu untuk ketawa-ketawain. Kalau kita ini nggak perlu cari yang palsu, kita baca aja udah begini bacaannya. Coba. Tolong jelaskan ini. Bagaimana ini maksudnya? Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Coba.
Tolong dijelaskan bagaimana ini. Ini nggak perlu kita nggak perlu terjemahan ya, baca aja udah pusing ya. Sebentar, saya boleh kasih waktu untuk ya, coba silakan. Oke, saya bilang di sini ya. Semua agama itu sama. Tidak ada semua agama sama, turunkan dia semua agama sama. Jangan tahu ya. Saya minta penjelasan ini, bukan semua bodoh semua agama sama. Botol kau, perempuan botol kau, pakai otakmu kalau ke atas. Ini Epo silakan. Tolong jelaskan. Aku ibu tadi mana ibu? Semua agama sama. Pergi dia. Epo tolong jelaskan gimana. Semua agama sama. Jadikannya satu KTP, agama sama gitu. Tulis identitas semua agama sama gitu. Blow on. Epo bisa jelaskan. Agama ada 7. Semua agama sama katanya. Bagaimana cara aku menjelaskan ini? Iya udah silakan jelaskan. Hostnya tadi belum, Blender. Aku tanya begini, iya ini. Bang. Ya oke. Bang, apalah gunanya Bang membahas kitab orang, Bang? Aku tanya. Kau tanya sama Edis kau itu, kenapa dia ngambil hadis palsu? Dia mulut kau kalau menyuruh kami diskusi. Kami menanyakan Alkitab. Di dalam Bible kamu tertulis ini, apa artinya kalau Edis kau dia ngambil dari Al-Quran. Dia itu ngambil, diam. Setan. Nyerocos kamu. Nah, bodoh. Punya kamu mengerti dari mana jadi orang punya? Bodoh kau yang bodoh. Makanya kau bodoh, belajar pakai otakmu. Makanya baca kitab kau. Sebelum kita bicarakan, sebelum kita bacakan, baca. Jadi jangan kau bilang kita hujat. Di dalam Bible kau ini tertulis sudah seperti itu. Tidak perlu kita nyari-nyari, muter-muter. Udah begitu tulisannya. Sekarang pertanyaannya jelaskan. Bagaimana ada Tuhan kamu menyuruh mencintai pelacur? Jelaskan cepat. Kasih kau 10 menit. Cepat. Ngobrol kau, ngoceh. Orang Kristen ini maju dan kita orang Kristen itu menang, makanya jawab sajalah singkat. Apa aja pun. Sekian santai dinaikkan si Oblos ini yang nggak ada ilmunya aja tak ada dia. Kamu tuh nggak jelas. Dengar kalian ya. Ketika Edi suka membahas kitab kami, kenapa kami nggak boleh membahas kitab kalian? Jangan mau enaknya saja kalian, monyet. Duluan itu kamu, makanya Edi. Jangan mau enaknya saja kalian. Ketika dibahas kita kalian nggak terima. Nggak gini. Ini orang ini kau udah tua kan? Kau kemana di saat orang Islam dikasih beras, dikasih gula, udah gitu taruh di dalam gereja? Siapa? Pernah kau digituin di Indonesia nih? Pernah orang Islam, orang Kristen dikasih beras terus dulu ke masjid? Pernah? Ngomong itu benar. Pernah nggak? Pernah jawab nggak kau? Pernah? Kamu tantang Edis coba. Pernah nggak kau? Kok gampang Edis tuh kalau dia benar nggak mungkin lari dia. Kau tahu nggak kok? Kau tahu nggak si Kododitan itu mengundang dibayari hotelnya. Kok nggak mau dia? Kok nggak mau dia? Beraninya bicara sendiri. Jawab sendiri, nanya sendiri. Kalau kita panggil kamu, kita undang, kita buka lagi referensinya. Kita ini bicara pakai referensi, buka Bible, halaman ini, referensi ini. Itu aja kan ketakutan. Jangan ditafsir-tafsir, kita mah nggak nafsir, baca doang aja udah begitu. Ayo, ini ada mangsa selanjutnya. Piatsol, buka mute-nya bro. Kalau nggak dibuka saya turunin. Piatsol. Iya Bang, shalom. Muslim apa Kristen? Kristen Bang. Kalau Kristen, silakan tuh jelasin ayat tadi, Bang Blender, dibuka lagi ayatnya Bang. Ya, tunggu dulu. Sebelum dia mengatakan tadi semua agama sama mengajarkan kebaikan, no, ini kubuktikan kalau Kristen tidak mengajarkan kebaikan. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jedar. Jelas ya? Ajaran kalian disuruh membenci orang tua dan keluarga. Dah. Jadi jangan kalian samakan. Beda sama kita ya Blender. Jauh lah beda. Makanya itu ibu-ibu tadi ya yang bilang semua agama sama. Ibu, kalau semua agama sama, nggak ada 7 agama di sini. Identitas agama sama, nggak mungkin. Gimana konsepnya aja beda. Islam ini untuk orang tua. Ya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan
Dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jelas ya? Ini Islam. Menghormati orang tua, bahkan tidak boleh membentak. Ajaran Islam ya. Ajaran kalian justru membenci orang tua. Jelas? Jadi jangan kalian mengatakan sama. Bullshit itu sama. Ya, betul. Ini Piazzol, silakan jelasin tadi. Hosea ya? Iya, Hosea. Ini ada suara anak kecil ini Bang Elegan ini. Halo? Ya. Bang Elegan Kristen? Saya Kristen, Bang. Silakan tuh jelasin ayat itu. Ini Hosea 3 nomor 1. Saya jelaskan. Begini, Bang. Konsep dia yang disampaikan dalam kitabnya Hosea porno itu, buatan Miyabi. Ya. Yang jelas konsep surga kami tidak ada 722 bidadari. Oke, baik. Enggak apa-apa. Kau mengatakan surga kami ada bidadari, kuyakan. Enggak ada masalah. Pesta seks dengan bidadari. Enggak ada masalah. Itu kan di surga, Bang. Iya, surga kami. Ya, oke. Enggak apa-apa. Sekarang bagaimana? Enggak ada yang namanya pesta seks 72 bidadari. Itu adalah surga kalian. Ini surga kalian. Ya, tapi enggak ada pesta seks. Itu kan cuma opini kita. Enggak, sebentar, Blender sebentar. Setengah detik, Blender sebentar. Dan memuliakan sama-sama perkawinan. Jadi sesuai apa yang dikatakan ya. Surga kalian dengan domba. Jangan diistilahkan lagi. Marilah kita bersuka cita kami dan istilahkan kalian tidak mau memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba. Tuh dengar, kau diam dulu kalau lagi diomongin. Kau dibacakan kitab kau ini. Jadi kau pilih mana? Sorganya Islam atau sorganya Kristen? Sorga Kristen dan domba. Enggak, begini. Saya harus klarifikasi ya. Di dalam Al-Quran hanya tertulis 72 bidadari, tapi tidak ada yang namanya pesta seks. Tapi kalau ini yang kita bacakan, buah dada, meranggang-ranggang, itu emang tertulis dalam kitab kamu. Jadi kita nggak ngada-ngada. Itu fungsi 72 bidadari apa? Ini perkawinan anak domba. Ini apa ini? Ini apa ini? Bidadari di sana malaikat juga ada kok ganteng-ganteng. Ini apa nih kawin? Sudah dua kau kawin. Sini. Blow on kawin yang lain sebenarnya sama yang lain. Kawin itu apa kawin? Kamu jangan bicara masalah surga. Kita bicara aturan di dunia aja. Coba kita bedakan aturan di dunia ini sama aturan di kitab kau. Coba. Tidak usah diistilahkan lagi. Ya udah, dengan domba kalian mainnya. Surganya Kristen dengan domba. Itu lucu-lucuan aja menurut. Dengan bidadari. Lucu-lucuan gimana? Jadi Yesus kau lucu-lucuan. Aku datang untuk menyelamatkan domba-domba yang sadar kaum Bani Israel. Lucu-lucu gitu. Itu kan menurut lucu-lucu. Saya mau lucu-lucu. Aku akan datang menyelamatkan domba-domba yang sesat. Pini Winky Dini. Gini aja deh, sama tanya yang lain. Sebenarnya saya tidak mau tanya itu. Nggak berani kau kan bicara kitab kamu. Makanya dek, kalau kita di sini, dengar kau. Kau mau ngomong apa? Kau lihat udah pergi dia. Mending dengan bidadari manusia daripada dengan domba. Begitu disorong, semana kayak gitu. Dengan bidadari. Kalau kalian mengatakan gitu, ini kalian simak nih ya, Bible kalian nih. Bacakan kalian. Kejadian 19. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu, katanya itu sindiran. Mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur. Dan ketika ia bangun, di surga nanti picahin perawan ini bidadari. Kau lihat kitab suci kau, masa anak perempuan meninggal bapaknya. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Itu kamu. Enggak, begini. Si Oblos ini kepanasan karena dalam Al-Quran tidak dijelaskan bidadari itu mengapain. Sementara di dalam kitab dia dijelaskan. Ustaz kamu yang ngomong. Laki-laki sampai di surga picahin perawan. Bidadari 7. Bodoh kau. Pendeta kau juga ada pedofil. Kok ngomongin seorang oknum. Kita baca aturannya dalam Bible. Kau Bible, aku Al-Quran. Dalam Al-Quran ada nggak tulisan kayak gitu? Kalau nggak ada, jong kau, jelas.
Kalau kita mau membandingkan, jangan oknum coy. Kalau kau bilang oknum ya, itu di dalam gereja-gereja kau tuh di luar negeri sana banyak yang gay jadi pendeta. Bahkan ada Bible pelangi. Mau dibilang itu ajaran kamu. Kita tuh orangnya fair. Kalau tidak mewakili semua, kita bilang itu oknum. Walaupun kita bingung kenapa ada gereja di seluruh Eropa itu mengawinkan sama jenis, padahal udah jelas tidak boleh, ya. Gitu. Jadi yang kita bandingkan adalah isi di dalam kitabmu dan isi dalam kitab kami. Nah dari situ perbandingan itu kita tanyakan, bukan kita nggak nafsir, kita baca aja udah seperti itu. Ya. Bang Blen, suaranya Bang Blen kan kecil, digedein dikit biar nggak ketimpa-timpa ya. Ini buat moderator juga, naikinya yang keras dong, jangan yang lembek-lembek kayak gitu. Kurang nafsu. Yang keras, naikinya yang keras, penghujat yang keras. Bang Kores, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, ini baru kita mau pengajaran mengenai gaya apa yang cocok untuk dikawinkan kepada Tuhan, kan gitu. Makanya malah pada cabut. Lanjut Blender. Makanya di Vatikan itu jelas ya, banyak terjadi. Tengok nih, di surat kabar LA, muak gila. Makanya ajaran cabul, ya. Surat kabar ini kita lihat yang mengabarkan tentang banyaknya kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan biarawati yang dilakukan oleh pastor dan uskup di gereja Katolik. Lalu mereka memaksa para biarawati itu agar menggugurkan kandungannya untuk mencegah terbongkarnya skandal dalam berita itu. Terbongkarlah rahasia yang menyatakan bahwa para uskup dan pendeta, kita nggak usah bicara oknum Blender, kita cukup bahas Bible-nya aja. Hubungan seks dengan biarawati secara paksa. Makanya sesuai isi Bible kalian itu tentang seks, tapi kejadiannya pun seperti ini. Skandal. Parah. Selamat pagi Bang Blender. Begadang terus kita ya Bang. Siapa ini? Si Galung. Galung? Iya yang. Iya. Terus kita ya Bang. Iya. Aku nggak begadang, udah baru bangun tadi. Allah. Iya Bang ya. Apa cerita? Biasa lah Bang. Ya saya boleh bertanya Kak? Malam itu. Apa cerita? Ini dulu jelaskan dulu, Bos. Ini kayak mana ini tadi? Hosea nih. Awam deh itu Bang. Jangan nanti kalau kita di sana kita berkelahi nanti. Loh enggak loh. Sekarang ini Tuhan berfirman. Coba jelaskan dulu. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Coba jelaskan nih. Enggak, sempat Tuhan menyuruh mencintai ada perempuan baik-baik berarti ya. Semuanya dibaca. Coba jelaskan gini. Itu kalau kita baca, kalau menurut kita sendiri tidak bisa Bang. Itu tadi seperti siapa tadi yang naik di atas itu memang ada istilahnya. Sama seperti, ya itu namanya kita Bang. Tidak bisa kita baca secara sepihak begitu Bang. Dia punya ini Tuhan berfirman. Halo. Tapi saya tidak paksakan, tidak apa-apa. Silakan aja silakan aja diistilahkan menurut Abang dengan Kakak tidak apa. Saya nggak menurut, saya belum ada menyimpulkan. Saya mau bertanya kepada Anda ini. Bang Elga, boleh aku jawab Bang Elga? Saya tidak bantah itu, silakan aja. Nggak, bayangkan begini ya, ada 2 juta orang Kristen ya, yang jadi pendeta cuma 20% misalnya, 20%. Jadi yang 80% ini nggak tahu apa-apa, membaca kitabnya ini disuruh mencintai pelacur segala macam, itu gimana ceritanya? Boleh saya bantu jawab? Ya silakan Bang Galuh. Ini perintah Tuhan, sedangkan Tuhan itu melarang berzina. Tapi kenapa Tuhan memerintahkan untuk mencintai perempuan pezina? Gini, biar tertib gini. Kita belajar tertib dulu. Yang Kristen ini kan ada 1, 2, 3, 4 orang nih. Iya. Bang Elegan tahu nggak paduan suara? Tahu nggak? Paduan suara? Kan? Paduan suara tahu kan? Iya tahu. Tahu. Oke. Buat semua Kristen saya sarankan ngomong semua berbarengan. Ngomong semua. Biar nanti Bang Blender, Bunda Aminah, sama Ahidio, Bang Kores jangan jawab. Tapi ngomongnya harus berbarengan kayak paduan suara. Silakan ngomong. Sabar, saya mau tanya Bang, ini apa namanya? Forum main-main kah atau serius Bang? Kok main-main? Ini kan Bible-mu ini dibaca. Dari mana main-main? Ya enggak gitu konsepnya. Loh, kenapa? Saya juga bisa baca. Kalau kau bacakan Bible-mu dibilang main-main, berarti Bible-mu apa mainan gitu? Mainan. Terasa gimana?
Kita itu membaca, dengar, kita itu membaca isi Bible-mu. Nah, alasan kalian, kalian nggak bisa kalian berbicara begitu. Ini translate dari bahasa aslimu ke bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia yang harus kalian baca, dengar nggak? Nah itu kenapa? Pakailah akalmu. Bagaimana mungkin ada Tuhan menyuruh mencintai pelacur? Di saat menjadi pelacur itu aja suatu larangan dalam agama. Agama itu adalah tuntunan hidup, ya. Pedoman hidup bagaimana? Nah, ini Kak, itulah bedanya. Gitu. Kalau saya mau cerita di Kakak, ketika Tuhan Yesus itu juga dulu dia mengampuni perempuan pesundal, itu memang dia dikritik oleh ahli-ahli Taurat. Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa Tuhan Yesus kamu nggak kawin sama pesundal? Coba. Ibu mengasihi orang itu nggak harus kawin. Pikiran agama ibu tuh kawin mulu makanya. Kawin itu ajaran kamu mencintai pesundal. Kawin. Di dalam ajaran agama kamu itu tidak ada yang namanya mencintai. Bagaimana? Mencintai sesama jenis kamu ngomong. Ibu dari tadi mencintai sesama jenis kamu bilang mencintai itu ibu dari tadi Bu. Coba istighfar dulu dong. Ini ibu nih sundal makanya dia maunya kawin melulu. Ini ibu nih lote makanya maunya kawin melulu. Ya ini dijawab. Kata mencintai aja ibu nggak tahu. Kata ini ibu nih kan lote nih. Maunya dipakai rame-rame nih makanya maunya dipakai rame-rame nih makanya ngomongnya begitu. Tidak ada pengertiannya. Iya. Di Indonesia ini harus punya identitas. Kalau kau nggak kawin namanya Aduh, ibu nih istighfar dulu Bu. Boleh tanya yang lain nggak? Kalau nggak saya mau turun ini. Namanya Aminah, tapi kayak gitu. Mencintai itu Bu nggak harus kawin Bu. Itulah beda Tuhan Yesus sama Tuhan kami. Ya. Yang bedanya Tuhan Yesus sama Tuhan kami. We hate the action. Yang kita benci itu actionnya. Bukan manusianya. Menyuruh mencintai pelacur. Action yang mana Boncoy? Di sini mencintai itu mencintai. Di sini jelas ya. Bentar. Yesus mengatakan ya. Yesus mengatakan kepada mereka, aku menegaskan kepadamu, orang-orang berdosa seperti para penagih pajak dan pelacur sedang diterima sebagai umat kerajaan Allah. Pesundal duluan masuk dalam kerajaan surga. Sesuai nggak tadi? Sesuai nggak? Itu pesundal yang mana dulu, Bang? Sama ini, dia bilang kan Islam ini bicara kawin. Kau lihat itu, Nabi Lut meniduri anak perempuannya berdua. Emang menurut kamu seorang nabi pilihan Tuhan bisa ditiduri sama anak perempuannya berdua bergiliran? Masuk akal dong. Kamu bilang Islam ini ngomongin kawin, memang harus nikah itu diresmikan di Indonesia sama di agama. Ibu, aku mau nanya, ibu mantan Kristen apa gimana? Kayaknya seolah-olah ibu tahu banget isi ini ya, esensi sebuah Bible itu tahu gitu kayak. Dan perempuan sundal you sound like you're the akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sesuai nggak tadi Bu? Sesungguhnya nih aku mau dengerin siapa sih sundal bingung ya. Satu nyerang blender begini pakai intonasi tinggi. Ini pernyataan satu baca Bible nggak dia bener cara makanya kalau abang baca tadi di lagi kayak cara baca Al-Quran. Aduh cringe banget ya. Kayak ngebaca ayat kita kayak ngebaca Al-Quran dinadain itu cringe banget. Cringe, sumpah itu cringe. Pada tahu cringe nggak? Ini perempuan ya? Ngebaca Alkitab kayak ngebaca Al-Quran. Aduh. Bacakan sebarkanlah Injil dengan hikmat. Enggak ada Injil dengan hikmat. Jangan berbicara hikmat kalau dari tadi kan kayak gini. Hikmat enggak aku bacanya itu? Aduh. Nada kayak gitu hikmat, tapi dari tadi ngebahas engkau menginginkan kemesuman masa mudamu. Mana lebih nikmat? Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu. Kawin ya kan, kalau enggak porno. Kalau aku baca, engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Sebentar Blender. Kau tahu nggak Kristen penjajah? Kau bilang porno, yang buat Blue Movie itu Muslim atau Kristen bencong? Ngoceh muncung kau itu. Coba kau lihat di Eropa, which country represent Christian who are very good on economy and behavior? Show me. Look at where in Europe everyone married with the same sex. Pisang makan pisang. Itu representatif
Kristen country. Bicara lu, Islam itu kok nggak porno? Siapa yang buat pornografi di dunia ini, bodoh? Kristen, belum movie di mana? Seks bebas di Europe. Peminum terbanyak siapa? Siapa yang menjajah? Agamanya lanjut juga. Buka matamu. Ngoceh kamu, udah suaramu kayak si Elia. Boleh lanjut juga. Enggak, lanjut, salah. Membacaku dengan cara hikmat gitu salah ya? Salah ya? Salah, cara membaca dengan hikmat. Nggak, gini. Bicara tentang kejelekan seorang agama, tapi dia buta. Dia nggak bisa lihat di Eropa, di Amerika, apa yang terjadi. Mereka itu semua Kristen, apa yang terjadi? Mereka mengebom, Irak, ya, di shutdown. Katanya ada nuklir, ternyata apa? Mau ngambil minyaknya, ha? Agama apa di Amerika tuh? Islam agama Amerika. Kalian ini kok bicara pakai data? Ini zamannya udah canggih. Amerika banyak agama, Kak. Apanya? Di Amerika banyak agama. Kristen apa Islam? Apa dia? Orang Amerika itu tidak patokan agama dia. Banyak cerita kau bilang terbanyak populasi Kristen, kau masukin agama mana? Agama Indonesia aja. Makanya kalau ngomong itu dek, kau ya bicara agama, kau bilang, ada itetika, segala macam. Jujur nggak kau? Waktu kau bilang mayoritas agama terbesar itu Kristen, kau masukkan nggak Amerika botol? Boleh bertanya nggak? Kalau ngomong, kami ini mayoritas terbesar agama. Kau tahu mayoritas aktor agama? Termasuk Amerika, Eropa itu dihitung. Sekarang kau bilang Amerika itu nggak Kristen. Kak Madam jangan marah-marah saya tidak marah-marah, saya datang baik-baik. Gak usah kau jujur kau kalau ngomong, jangan kau kayak pendusta.